Misi Erdogan bangkitkan tentara Islam dan hancurkan Israel. Keterlibatan Turki di sejumlah konflik membuat sejumlah pihak meyakini bahwa Recep Tayyip Erdogan ingin tampil menjadi pemimpin Islam dunia. Dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan organisasi sayap militer Hamas menjadi bukti lain bahwa Presiden Turki ingin membangkitkan kembali kekuatan Islam. Diperoleh dari data laporan surat kabar Turki Yeni Shafak yang dianggap sebagai corong Partai Keadilan dan Pembangunan tempat Erdogan bernaung. Pada tahun 2018 yang lalu, surat kabar tersebut menulis sebuah artikel yang berjudul "Bagaimana jika tentara Islam dibentuk melawan Israel?". Secara terbuka, Yeni Shafak meminta 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk membentuk tentara Islam bersama. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk melancarkan serangan terhadap Israel secara bersamaan dari semua sudut. Jika dilihat faktanya saat ini, Turki terlibat dalam perang saudara Suriah, perang saudara Libya, dan perang Armenia-Azerbaijan. Sementara itu, Turki sendiri juga menghadapi konflik sengketa wilayah dengan Yunani dan Siprus. Ide Erdogan untuk menyatukan seluruh kekuatan militer Islam tak hanya memberikan rincian tentang kekuatan militer Muslim yang berbasis di sejumlah wilayah, tetapi juga disertai dengan peta interaktif yang menyediakan formasi pasukan Muslim gabungan. Dalam laporan itu juga, Yeni Shafak menjelaskan bahwa jika negara-negara Islam bergabung, maka akan memiliki kekuatan pasukan sebanyak lebih dari 5,2 juta personel aktif. Sementara itu, total anggaran untuk mendukung pergerakan pasukan ini akan mencapai 175 miliar US dollar atau setara dengan 2.594 triliun rupiah. Jumlah tersebut dipastikan akan membuat tentara Islam dikdaya. Pasalnya, jika melihat data yang diambil dari Global Firepower, jumlah kekuatan personil tentara Islam akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan pasukan pertahanan Israel. Tak hanya itu, jumlah pasukan Muslim juga tetap lebih banyak jika militer Israel dibantu dua sekutu besarnya, yakni Amerika Serikat dan Inggris. Saat ini, IDF memiliki jumlah personil sebanyak 615.000. Kemudian Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memiliki pasukan sebanyak 2,26 juta. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Kerajaan Inggris hanya punya pasukan sekitar 275.000. Jika ditotal, maka kekuatan pasukan gabungan Israel, Amerika Serikat, dan Inggris baru mencapai 3,1 juta. Ambisi Erdogan secara bertahap dibuktikan. Beberapa waktu yang lalu juga telah melaporkan bahwa Turki telah membentuk koalisi bersama Iran dan Rusia untuk menentang pencaplokan wilayah tepi barat Palestina oleh pasukan pertahanan Israel. Menurut laporan yang dikutip dari surat kabar Iran, yakni Iranian Student News Agency, selain perwakilan dari Iran, Rusia, dan Turki, turut hadir juga delegasi dari Suriah dan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah, Geir Otto Pedersen, di Jenewa, Swiss pada tanggal 24 Agustus 2020 yang lalu. Salah satu yang menjadi fokus utama koalisi ketiga negara adalah penentangan Iran, Rusia, dan Turki terhadap serangan yang dilancarkan oleh militer Israel ke Suriah. Ketiga negara sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Israel adalah sebuah pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter berat. Dengan lantang Erdogan mengkritik Israel, Duta Besar Israel tinggalkan ruang sidang PBB. Wakil tetap Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gilad Erdan, yang berpartisipasi dalam pertemuan tatap muka di sidang Majelis Umum PBB ke-75 berjalan keluar dari aula selama pidato Presiden Recep Tayyip Erdogan yang berisi kritik keras terhadap Israel. Duta Besar Erdan pergi saat Erdogan mengecam kebijakan penindasan, kekerasan, dan intimidasi Israel terhadap Palestina dalam pidato yang telah direkam sebelumnya. Tangan kotor itu yang menjangkau privasi Yerusalem, di mana tempat-tempat suci tiga agama besar hidup berdampingan, terus meningkatkan kekurang ajarannya. Rakyat Palestina telah menentang kebijakan penindasan, kekerasan, dan intimidasi oleh Israel selama lebih dari setengah abad, ungkap Erdogan. Lebih jauh, Erdogan menegaskan bahwa Turki tidak akan mendukung rencana apapun yang tidak disetujui oleh rakyat Palestina. Partisipasi beberapa negara di kawasan dalam permainan ini tidak berarti apa-apa selain melayani upaya Israel untuk mengkikis parameter dasar internasional.
Negara-negara itu telah menyatakan niat mereka untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem yang melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, hanya membuat konflik semakin rumit dengan tindakan mereka, tutur Erdogan. Dia menekankan bahwa konflik hanya dapat diselesaikan dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan bersebelahan berdasarkan perbatasan pada tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Mencari solusi lain selain ini adalah sia-sia, sepihak dan tidak adil, kata Erdogan.